pakai nama Omnya Yesus, nama saya asli Al Ihsan, alamat saya jelas, ya. Identitas saya jelas, pekerjaan saya jelas, usaha saya jelas, semua orang tahu tempat saya, ya. Saya bagian dari cybercrime, Pak Junaidi. Terpaksa saya katakan kepada Anda, saya bagian dari cybercrime. Silakan Anda catat. Tapi kan tujuan awalnya pakai Omnya Yesus itu sebenarnya bukan berarti Om itu mau mengatakan diri Om itu pamannya Yesus. Ada motif-motif lain kayaknya itu. Ya, tidak, ini sebuah edukasi. Nama ini sebuah edukasi, menyadarkan umat Kristen bahwa kalian telah salah memilih Tuhan. Ya, silakan Anda tertawa. Tidak apa-apa. Nah, disitulah Om tadi udah luar biasa narasi Om itu ya kan. Nah, sekarang sekarang saya katakan begitu karena umat Muslim sangat mencintai seluruh umat, karena Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk berkasih sayang. Nah, ini kasih sayang kami sedang kami tumpahkan kepada umat Kristen. Mau terima mau tidak terserah, yang penting kami sudah sampaikan rasa kasih sayang kami kepada kalian. Paham? Umat Kristen itu juga sebaliknya begitu Om, kasih sayang. Cuma kalau Anda klaim seperti itu, apa keberatan Anda untuk tidak tampil menampakkan jati diri Anda di Komal? Silakan jawab. Enggak Om, soalnya narasi-narasi Om yang Abom sampaikan tadi. Sekarang saya bernarasi penuh dengan tanggung jawab. Anda pun begitu. Apakah Anda bernarasi penuh dengan tanggung jawab Anda? Udah benar enggak Om ngomong? Kalau ya, sekarang saya minta dengan Anda, saya open cam. Anda berani open cam sekarang? Enggak, saya mau tanya balik Om. Enggak bisa jawab kau. Dengar dulu. Om tadi sudah usah banyak alasan. Aku nggak suka berdebat kosong, ya nggak ada hasil. Kalau kita ingin diskusi baik-baik, ayolah sama-sama kita open cam. Enggak, kalau misalnya diskusi baik-baik dengan Om ini kayaknya. Iya, silakan Anda open cam. Saya tidak mau debat kusir. Silakan Anda open cam. Saya hargai Anda, saya hormati Anda, saya akan jadikan Anda sahabat saya. Saya temani Anda on cam, cepat on cam. Ya kan, Om aja udah menyalahkan Tuhan saya. Gimana saya? Makanya open cam. Saya open cam, Anda open cam. Kita debat sehat, ya. Anda sudah ingin ngajak debat, sekarang oke kita debat, sama-sama open cam kita, berani enggak? Om itu melanggar narasi. Inilah kelemahan orang-orang Kristen, diajak jujur, diajak baik-baik, selalu menolak. Ya bukan apa, Om sendiri. Ya silakan sekarang Anda open cam. Om itu sendiri makan omongan. Anda berani open cam enggak sekarang? Bukan masalah berani dan tidak berani. Anda berani open cam nggak sekarang? Wakili diri Anda bahwa Anda benar-benar berniat baik dan membela kekristenan Anda sebagai jemaat yang baik. Berani open cam? Itu aja Om udah salah. Di situ aja kau banyak benar bertele-tele kau. Di situ kita sudah bisa nilai bahwa kau tidak punya niat baik. Ya terserah Om aja lah. Iya, berpikirlah, renungkan ya, renungkan saja ya. Kita ini sedang menghindari crash ya, menghindari crash, jangan sampai ada perselisihan paham, permusuhan antara sesama anak bangsa. Itu tujuan intinya. Bukan apa-apa Om. Ya, banyak sekali alasan kau, sudahlah, jangan banyak cerita kau. Sebentar, saya sambut tamu. Yakin dah, selamat malam, assalamualaikum. Bang Roni, tolong disambut dulu tamunya. Ya, jar kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Oke, lanjut. Paman Yesus, percuma umat Kristen mana berani on cam. Potong kuping aja. Kita potong kuping kalau ada berani. Gimana Bang Kopi? Mulai besok open cam aja Bang Kopi ya.
Iya. Ini udah Ini open udah kok semuanya. nih. Boleh ya Bang Ini Bro? open camp Boleh, sekarang. boleh, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. usah nunggu besok, sekarang aja. Kita nggak usah debat, nggak usah diskusi. Ayolah kita saling-saling berjabat tangan, ya. Rasa persahabatan, rasa kekeluargaan, silakan open camp. Itu aja ringan. Nggak usah kita debat, nggak usah diskusi. Sip. Silakan. Bang Kopi gimana caranya open camp nih Bang Kopi? Saya baru 2 bulan ini pakai TikTok. Nah, itulah alasan Ya, kalian. Mantap. gini, abang buka profil abang, klik profilnya, nanti ada gambar kamera, tinggal dibuka kameranya. Buka profil di sini kan ada gambar ini apa? Mawar apa segala ini. Di mana? Kamera, kamera. Di atas ada gambar foto. Dia belum Di bisa atas ada on cam gambar itu. foto. Di sini Kak, di Bang Junaidi sudah bisa itu. Sebentar sudah. Ini Coba undang aja. kan ada kamera tuh. Kamera tuh. Kan ada hadiah, Ada kamera di mikrofon, sini, Bang itu kan Kopi. kamera. Itu Bang, itu ada hadiah, mikrofon dan kamera. Bang Junaidi buka kamera, klik kameranya. Nah, klik. di hadiah mana yang mawar kah yang apa nih yang Tiga bang, tiga bang. Sebelah Tadi Iya. gambar kamera Iya. loh, gambar kamera itu Anda klik gambar kamera itu. Abang punya gambar tuh abang klik. Kemudian ada lambang Ya, video. udah. Ada lambang video di sebelah kiri tuh. Oke, sebentar saya klik. Oke. Coba Bang Banaspati, tolong tonton coba. Hah? Udah dapat bang Junaidi. Udah ada nih tapi saya kan begini videonya nggak mau. Kenapa bang? Udah saya tekan videonya kok nggak mau ya? Dia belum bisa on cam dia karena followersnya masih 200, belum nyampe 50. Jadi harus itu dia susah on camnya di situ. Nanti kalau udah on cam, baru bisa di on cam kan? Sabar. Nah nggak bisa ini nggak bisa dibuka open cam saya ini. Saya udah tekan videonya kok nggak. Followersnya belum cukup kali itu bang. Ah iyalah. Ya, sudah, nggak Orang apa-apa. saya baru hampir 2 bulan ini ke tema aja. berTikTok. Langsung buka topik aja. Silakan, siapa yang mau buka topik? Bang Banaspati, kakek muda atau yang lain? Enggak, tanya dulu tuh Om Yesusnya tuh. Saya nggak bisa open cam. Ya sudah, kalau gitu, Bang Junaidi, ya. kalau gitu usahakan dulu Anda punya follower yang mencukupi syarat, ya, baru Anda boleh naik. Oh, berarti saya turun nih Bang Om Yesus. Ya silakan, ya, mohon dengan kesadaran penuh aja ya. Oke Bang Kopi, terima kasih. Saya harus turun ini. Siap bang. Terima kasih sudah Oke, hadir oke. bang. Oke, yo, makasih. Makasih yo. Ah, oke. Ya, jadi memang ini satu terap langkah yang akan diambil ya oleh pihak yang berwenang agar menghindari terjadinya benturan-benturan antar sesama anak bangsa di bidang keyakinan dan kepercayaan. Itu langkah yang paling efektif. Itu sedang digodok sekarang ini.
Siap, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Selamat malam semuanya. Ya selamat malam. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Ini lagi bahas apa bang? Ya, belum ada bahasan, cuman ingin menyadarkan sahabat-sahabat kita dari kekristenan, melatih diri mereka agar menjadi anak bangsa yang baik. Itu aja. Ya, fakta dan realita di lapangan bahwa semua umat muslim yang bermain di diskusi lintas agama ini, umat muslim khususnya, satu pun tidak ada yang tidak berani untuk tampil menampakkan jati dirinya. Berbeda dengan teman-teman di kekristenan, ya. Dari 100 orang paling 1 orang yang berani tampil. 99 yang bersembunyi di belakang layar. Sungguh sangat disesalkan. Ya, disinilah letak kerancuan daripada anak bangsa ini sehingga banyak terjadi keributan. Jadi tujuan kita sekarang, kalau memang teman-teman siapapun dari keyakinan manapun, kalau memang ingin berniat berdiskusi, menambah wawasan tentang keyakinan masing-masing, ya silakan dengan cara tampilkan diri. Inilah saya bertanya dengan segala ketidakmampuan saya. Lebih baik begitu daripada di belakang layar ngoceh yang nggak karuan, mengatakan saya sarjana teologi lah segala macam, tetek bengek, bullshit, omong kosong semua. Om Yesus, sapa tamu dulu Om. Ya. Asos. Selamat malam, Profesor. Selamat malam Pak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mohon maaf jadi tadi begini beberapa Pak. kali ditarik. Saya kebetulan ada kesibukan, baru Ya. mendengar-dengar. Ya. Iya. Jadi begini. Topik pembicara. Ya, silakan Pak. Ya, jadi begini Bang Abangda Profesor Dr. M. Musa, SHMH. Nah, ini kan luar biasa ini, ya, buat umat-umat Kristen ya. Jadi sebagai gambaran aja nih, buat kalian yang kemungkinan ada di bawah ya, bayangkan bahwa yang hadir di dalam lintas diskusi debat lintas agama ini bukan orang ecek-ecek, jangan dianggap orang yang tidak mumpuni. Nih contoh salah satu sosok yang muncul, ya. Jadi harus kita berhati-hati. Jadi begini Abang Daku, aku sedang barusan menasihati 2 umat Kristen. Ya, aku tembak langsung. Kenapa? Ini fenomena terakhir-akhir ini kan terjadi crash semakin parah ini anak bangsa ini, ya. Banyak melapor, banyak yang kena ciduk segala macam. Itu efek dari mana? Efek punya rasa tanggung jawabnya dalam bernarasi. Kenapa? Karena mereka selalu bernarasi di balik layar. Jadi saya sedang bimbing. Sebagai anak bangsa yang punya niat baik, berhati bersih, ingin diskusi, menambah wawasan, ilmu, pengetahuan segala macam, silakan open camp, tunjukkan jati diri. Kami umat muslim 100% tidak ada punya rasa takut untuk menampilkan jati diri. Kenapa? Kita umat muslim bertanggung jawab dengan seluruh narasinya. Dan umat muslim tidak akan pernah berani meremehkan, melecehkan, menyerang individu, framing segala macam, menghina, menghujat, ya. Itu tidak ada kamus dalam Islam. Tapi jangan dimulai. Nah, itu kuncinya. Makanya umat muslim selalu berani tampil menampilkan jati diri. Beda dengan mereka. Itu yang sedang saya nasihati. Jadi kalau memang merasa anak bangsa yang punya rasa nasionalisme,
Di mana letak keberatan kalian untuk menampilkan jati diri Anda? Begitu kira-kira Abang Daku, Bang Musa. Silakan ditanggapi. Baik Pak, terima kasih. Ini mohon maaf saya tidak open cam, kebetulan saya sedang baru nyampe istirahat. Ya, tidak Sampai apa-apa, Bang. tiduran dan juga kurang sehat. Saya tidak punya disiplin ilmu dalam bidang keagamaan secara radikal, dan pengertian radikal secara mendalam ya. Hanya kalau dalam filsafat saya itu hanya baru di level teori, belum sampai kepada meta teori. Masya Jadi Allah. syariatnya saja. Cuman dari perspektif sosiologi, memang kita anak bangsa ini selalu terprovokasi dengan keadaan-keadaan secara situasional, baik itu aspek politik bisa dimanfaatkan, apalagi masalah agama itu masalah yang sangat seksi untuk dipersoalkan, untuk ditarik ke perihal-perihal yang menuju ke arah tertentu. Jadi konflik keagamaan ini bukan hal yang baru, tapi sudah sangat tradisional sekali. Apalagi kalau kita bicara masalah konflik ini, ya laksana memang kayak minyak ya, dengan api itu sangat cepat tersulut. Maka kita harus cerdik, pinter, kita ini anak bangsa sama, karena kita tidak bisa dalam sejarah sejak kapan pun sampai kapanpun kita akan menyatukan salah ke dalam satu agama, itu tidak mungkin. Memang itu sudah sunatullah. Maka persoalan-persoalan keagamaan itu kita merajut kerukunan, itu yang paling penting. Apalagi kita sebagai anak bangsa, kata abang tadi itu kita rugi secara nasional dan secara global. Karena kita hanya memperdebatkan persoalan-persoalan agama ya. Tapi kalau memang mau dituntun untuk menjelaskan sisi agama, silakan. Yang paling penting tidak ada masuk ke aspek delik gitu. Kalau saya bidang hukum yang bisa sedikit menjelaskan. Maka dari itu dalam ketentuan kita Undang-Undang Hukum Pidana, baik itu yang lama dari Wetboekpenstrafrecht seperti pasal 156 dan kita Undang-Undang Hukum Pidana yang nasional yang baru dari pasal 300 sampai 305 itu masih merumuskan tentang delik-delik agama. Itu intinya dalam rangka untuk jangan sampai orang ataupun melarang orang jangan mempersoalkan agama menjadi suatu tempat pertikaian gitu. Jadi diaturnya delik agama di situ tujuannya baik, melarang orang untuk berbuat menghina, mengkeji, menyalahkan. Karena persoalan itu tidak bisa kita cari hitam putihnya. Ini karena masalah ini adalah masalah yang bersifat vertikal ya, keyakinan. Kalau keyakinan itu tidak bisa kita paksakan. Maka kesadaran itu yang paling penting. Nah, dalam hal ini tentu kita harus menghindar dari lingkaran itu sebagai anak bangsa. Yang kita harus rajut itu adalah persatuan dan kesatuan dalam perspektif agama masing-masing yang sifatnya bukan bersifat vertikal tapi yang bersifat horizontal. Setiap agama itu pasti ada persamaan secara horizontal ya, untuk berbuat baik sesama gitu. Itu setiap agama pasti menyampaikan. Tapi kalau masalah akidah itu sudah harga mati masing-masing ya. Maka itu harus saling menghargai. Disitulah toleransi, dan menerjemahkan toleransi juga kita harus berhati-hati, jangan sampai egosentris masing-masing membuat persoalan kekeruhan dalam bidang hal keagamaan. Kita rasanya agak malu ya kalau masalah persoalan agama yang menjadi persoalan yang menghambat perkembangan pembangunan nasional dan segala macam gitu. Ini yang perlu kita sadarkan kepada kita bersama-sama. Bagi saya orang yang sifatnya netral, karena saya orang hukum, saya bicaranya masalah hanya berposisi dari posisi hukum saja. Saya sebagai pengemban hukum teoritis dan juga pengemban hukum praktis. Maka banyak
menasihati teman-teman ya, karena saya sebagai advokat dari tahun 97, kalau persoalan agama ini saya merasa lucu kalau sampai ke pengadilan gitu. Tapi itulah karena kita terprovokasi gitu. Maka dalam hal ini tentu kesadaran kita ya. Jadi dari kecantikan batiniah kita, inner beauty kita kan harus kita asah terus untuk kebersamaan tuh. Karena kita ini salah paham, sering curiga-mencurigai, sehingga sedikit saja provokasi orang pihak lain yang mempunyai tujuan tertentu, kita menjadi alat saja, jadi instrumen gitu. Cobalah kita dulu jejak sejarah agama-agama dipakai, itu semuanya adalah untuk kepentingan politik. Itu mungkin yang saya mengharapkan kepada teman-teman yang ada di Komal ini maupun di tempat lain. Demikian Bang, mungkin itu saja pesan dari saya sebagai teman bersama-sama untuk berdialog di sini. Bukan saya berarti pinter, tetapi saling bertukar dan saling mengingatkan dalam bidang pemikiran untuk menyamakan satu persepsi. Memang untuk menyamakan satu persepsi itu tidaklah gampang, karena ini persoalan belief ya, kepercayaan. Karena kalau agama ini keyakinan. Nah, jadi kalau kita tarik kemana, dia akan mempunyai arti yang berbeda dengan kalau kita tarik ke A atau tarik ke sumbu X atau ke sumbu Y. Ini tergantung orang yang mengatakan itu. Kalau dalam bahasa kami, pendulumnya tergantung dia ayun kemana gitu. Makanya harus cerdik kita, yang orang yang beragama harus cerdik gitu. Jangan sampai kita menjadi korban gitu. Demikian Bang mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Masya Allah. Baik. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Abang Daku. Sama-sama Bang. Jadi intinya begini Abang Daku ya. Ya. Lepas dari segala itu, ini sebetulnya ini sedang diajukan kepada pihak yang berwenang ya, tentang aturan-aturan yang akan diberlakukan, dibentuk tentang etika dalam berkomunikasi, khususnya di dunia massa, gitu kan, media sosial, apalagi ini IT ya. Ya, sifatnya ini kan krusial banget masalah keyakinan tadi. Jadi memang yang terbaik untuk menepis gejala-gejala negatif yang bakal membenturkan sesama anak bangsa, itu tadi, niat baik pertama harus ditampilkan lebih dahulu. Makanya sedang digodok ini Abang Daku. Nanti ada aturan mungkin ya, nggak lama lagi akan keluar itu aturan dari Undang-Undang ITE, bahwa semua anak bangsa yang terlibat dengan komunikasi dua arah ya, dan komunikasi umum, itu nanti segalanya itu akan diatur dalam Undang-Undang ITE. Karena yang belum ada nih sekarang, salah satunya kewajiban untuk tampil menampakkan jati dirinya agar menghindari kericuhan tadi. Jadi kalau berani menampilkan diri, otomatis berani mempertanggungjawabkan segala narasinya. Di situ akan terhindar rasa kebencian, rasa antipati dan sebagainya. Di situ akan meredam emosi diri pribadi, itu akan dengan terkikis dengan sendirinya. Itu Abang Daku. Mungkin itu dari saya. Mohon ditanggapi. Iya Bang. Maksud saya nanggapi Bang ya. Mohon maaf ini saya tidak monopoli. Saya bukan untuk memberikan wejangan, hanya sharing saja, dan saya tidak mempunyai wawasan yang mendalam dalam bidang ini. Masukan buat kami Pak. Dan masukan juga bukan merupakan suatu hal yang bersifat kepastian, cuman mungkin dari pengalaman kita yang berbeda, mungkin bisa kita satukan untuk mencari titik pandang yang sama. Memang karena kita ini heterogenitas kita itu demikian bangsa kita ini kan bersuku-suku, bangsa agama yang banyak ya. Saya pikir kita menjadi bangga juga sebenarnya. Sedemikian bisa kita
mengelola negara kita ini dengan berbagai etnis. Tetapi itu saya katakan, kalau kita flashback pada tahun zaman Orde Lama, Orde Lama tidak, apalagi zaman kemerdekaan, malah tidak ada memperbincangkan permasalahan ini kan, tidak ada, karena semuanya bersatu. Nah, tapi karena mungkin setelah Orde Baru dan setelah Orde Reformasi, pasca Reformasi, karena ada, saya katakan tadi, mungkin tanda petik ini ya, ada kepentingan lain tapi menggunakan instrumen agama, sehingga kita yang beragama itu kalau saya katakan kurang jeli, kalau bukan kurang cerdas, kurang jeli. Ya, jadi untuk masuk jadi ke instrumen ya, Bang. Menjadi instrumen, semata-mata menjadi instrumen dalam rangka untuk mencapai tujuan orang kepentingan lain. politik. Ya, boleh jadi kepentingan politik, kepentingan golong dan segala macam. Jadi saya pikir itu yang harus kita tanamkan kepada kita semuanya, kesadaran kita tentang kehidupan kerukunan beragama, antar agama, ya. Itu kalau zaman Orde Baru dulu kan itu ada trilogi agama itu yang oleh Menteri Agama dulu itu, yang dari siapa namanya, Ahmad Tahir ya. Itu bagus sekali itu pada zaman Orde Baru. Nah itu kan bisa bagus karena sampai ke bawah itu masyarakat, termasuk masalah penataan sampai 4 itu sangat bagus sekali. Betul. Jadi kesadaran masyarakat dari tingkat atas sampai tingkat bawah, akar rumput, semuanya punya pandangannya sama dalam hal-hal yang sifatnya memang ada gitu ya. Jadi tidak jadi persoalan. Nah yang itu yang sekarang luntur itu. Luntur gitu. Ya, itu yang perlu kita kembalikan, tergantung kepada masing-masing kita, yang punya otoritas masing-masing, yang masing-masing stakeholder itu saya pikir harus punya persepsi yang sama dalam rangka untuk membangun bangsa ini. Pertama, bangsa harus bersatu. Jadi goal kita itu tidak akan tercapai ya kalau zaman Orde Baru itu ada repelita jangka pendek, menengah, jangka panjang. Iya, itu bagus, konsepnya bagus sekali. Setelah itu bukan kita mengatakan sekarang tidak bagus, ya bagus. Cuma kelihatannya kita antara dari ukuran dari hitung terhadap persoalan-persoalan yang bersifat teknologi, ilmu pengetahuan ya, yang lintas batas, informasi yang begitu cepat tetapi langsung ditelan, itu menjadi persoalan. Kalau dulu kita zaman izin, kalau saya ini termasuk sudah tua Bang. Jadi kalau kirim surat menyurat, telegram itu lama ya. Tapi kalau sekarang kan hanya hitungan detik ya, detik lebih cepat daripada detik gitu. Dan yang jadi masalah itu, kalau dulu itu dalam rangka untuk mencurahkan segala sesuatunya itu berpikir dulu baru ditulis. Kalau sekarang jempol dulu bicara, baru di-share, setelah di-share baru dipikirkan, tapi sudah terlewat kan, sudah di-share dulu. Nah ini yang harus berhati-hati kita dalam rangka untuk memanfaatkan itu, karena akan sering menjadi alat mancing bagi orang-orang yang punya tujuan tertentu yang lihai ya untuk memanfaatkan kita. Kita ini satu bangsa loh, tidak bisa kita menyatukan harus satu agama, tidak mungkin. Kita semuanya berbeda agama, kita saling menghargai aja. Betul. Cari persamaannya. Kalau masalah akidah itu harga mati masing-masing, kita saling menghormati, itu aja. Iya. Demikian Bang. Oke, terima kasih banyak Abang Daku masukannya. Jadi kesimpulannya gagasan-gagasan yang seperti saya utarakan tadi itu gagasan positif ya Bang ya? Ya Bang. Abang ini di lembaga apa Bang? Ya, saya di BNN Bang. Oh tapi, iya. Ya, bagian juga dari cybercrime Bang. Oh, cybercrime ya. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bang. Justru kami membutuhkan masalah. sosok seperti Abang dan seperti ini. Sosok seperti ini saya butuhkan. Ya, Abang karena di ini Jakarta buat nih? di Riau Bang, bukan baru Bang. Oh, sama dong.
Nah, astagfirullah, subhanallah. Mainlah tempat aku bang, di Jalan Impres nomor 3, itu kantornya besar terpampang, Triliun Mega Wisata, travel umroh dan haji, itu kantor saya. Oh, silakan abang main ke UIR aja bang. Oke, di Wir ya. Iya bisa berdiskusi sana di S2, S3 bisa. Alhamdulillah, subhanallah, barakallah. Oke bang, aku follow bang ya, aku DM nanti. Oh silakan bang. Iya Ya, iya. terima kasih banyak Baik, bang. makasih bang. Ya, Ya, terima sama-sama kasih bang. kepada abang dan sekalian semuanya. Kepada host terima kasih sudah menaikkan saya tadi. Ya, Iya, Prof. ya. Saya mohon izin mau keluar dulu. Tolong dikeluarkan host ya, karena ada keperluan lain. Mohon permisi Prof. abang-abang sekalian yang sangat baik hati. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama bang. Jazakumullah khairan kasiran bang. Barakallahu fikum. Amin. Bisa diturunkan host? Ya, suatu kebanggaan, ya kehormatan buat Komalnya Abang Da Kopi Hitam ya. Seorang sosok yang memang luar biasa, menyempatkan diri muncul di Komal kita ya. Dia juga sudah menawarkan diri saya untuk jumpa dengan dia. Subhanallah, ini rezeki ya. Terima kasih banyak Abang Daku. Nanti saya DM, nanti kita bisa kopi darat. Saya ajak main ke kantor saya. Terima kasih banyak. Ya silakan host, dilanjut host. Tadi orang Riau itu bang, itu Om Yesus. Iya. Di UIR, di UIR dekat kok, dekat dengan saya. Tapi aku kan kenal, tapi taunya dia orang bukan baru Riau doang. Jadi, tapi kalau agamanya saya belum tahu. Tadi Islam apa Kristen jadi ya? Islam. Islam. Baik orangnya itu, baik, santun banget orang, santun banget. Ya, ini orang UIR bang. Itu dosen UIR. Dosen apa dekan ya? Dekan kalau nggak salah. Dekan Universitas Islam Riau. Oh. Ya. Alhamdulillah, patut berbangga hati kita ya, terutama Abang Da Kopi Hitam sudah mendapat suatu kehormatan, seorang profesor bisa muncul secara nggak diduga di room kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Da Taufik sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semuanya. Lanjut, silakan. Ya, apa kabar Abang Ustaz Da? Taufik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Syekh. Masya Allah, mantap. Lanjut. Sudah lagi ngopi, sudah makan malam nih, Bang? Assalamualaikum, saudaraku para bidabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang para bidabi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih Waalaikumsalam. tadi saya mau tanggapi apa yang disampaikan Pak Prof tadi, cuma sinyal saya lagi lelet, makanya saya enggak mau ngomong tadi. Ya. Salah satu yang tidak dipahami oleh Pak Prof itu adalah realita yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang perlu dipahami dulu.
Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini ada beberapa gerakan-gerakan yang merugikan umat mayoritas. Nah, yang perlu digarisbawahi tanda kutip di sini adalah bagaimanapun juga kita orang Islam tetap harus memperjuangkan akidah kita, agama kita. Karena apa? Sejatinya memang orang di luar Islam itu sudah dirancang memang seperti itu. Walan tarda'an kal Yahudi walan Nasara hatta, sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang. Surah As-Saff, yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka akan berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tingkah mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Ini yang perlu harus dipahami oleh teman-teman kita kaum muslimin. Cuma yang perlu harus kita pertahankan kaum muslimin, bagaimana membantah mereka, bagaimana berdiskusi dengan mereka dengan cara yang santun. Sehingga tercipta kedamaian. Tercipta kedamaian di negara kesatuan Republik Indonesia kita. Dengan mereka itu secara semua menjalankan misionaris, di mana-mana mereka menjalankan misionaris dengan berusaha menggunakan istilah-istilah Islam secara halus. Itu kan artinya mereka itu dengan tidak sadar merugikan umat mayoritas, yaitu umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya itu yang tidak dipahami oleh para prof. Itu yang mau saya jelaskan tadi, cuma sinyal saya lelet, maka saya tidak ngomong. Iya. Ya, insya Allah Bang Parabi dia sudah menawarkan diri saya bermain ke tempat dia. Nanti saya ajak dia bincang-bincang, kasih masukan. Bisa jadi dia memang tidak fokus dengan fenomena yang terjadi di anak bangsa sekarang, karena mungkin bagian yang dia kuasai tidak persis dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi nanti saya ditawarkan dia main ke tempat dia, atau dia yang saya ajak main ke tempat saya, nanti saya ajak bincang-bincang, diskusi dengan dia. Saya mengharapkan dia bisa memahami dan bisa berjuang ke depannya. Insya Allah. Gitu. Belum lagi Bang, kalau kita kaji secara mendalam, negeri kita ini sudah banyak penyakit sebenarnya. Salah satu di antara gerakan-gerakan premasonri. Ini gerakan-gerakan bawah. Bentar bang, sapa tamu dulu Bang. Hasanuddin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, shalom semua. Iya, lanjut Bang. Iya, jadi kita ini umat Islam harus tetap memperjuangkan akidah kita dari gerakan-gerakan yang menyusup ke dalam Islam itu sendiri. Salah satu yang tertutup sekarang yang dianggap sepele oleh kaum muslimin adalah gerakan-gerakan premasonri. Gerakan premasonri ini adalah gerakan-gerakan di mana gerakan inilah yang meruntuhkan Konstantinopel. Dengan kalau Indonesia ini kita tidak jaga, orang Islam tidak menjaga, membentengi dengan iman dan ilmu, dengan cara-cara diskusi secara ini, walaupun berjuang, walaupun bagaimanapun bentuknya, maka lama kelamaan Indonesia akan Islam ini akan hancur di Indonesia. Makanya kita harus tetap membentengi diri kita dengan iman, dengan ilmu, dengan cara-cara yang tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Hindari debat-debat yang justru memecah belah. Artinya kita menggunakan ilmu kita, menggunakan kapasitas kita untuk menghadapi orang-orang yang membenci Islam itu, gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Abang Da. Jadi itulah gebrakan yang sedang diodok ya dari pihak yang berwenang tentang ITE, tentang kewajiban semua di media sosial yang diutamakan adalah room TikTok lintas diskusi lintas agama ini. Jadi untuk menghindari rasa kebencian itu memang kita sedang berusaha agar ada aturan-aturan main yang dibuat supaya yang berdiskusi tidak hanya akun bergambar foto saja, tapi harus wajib menampilkan diri. Itu menghindari
rasa kebencian, hujatan, framing atau apalagi penyerangan individu, apalagi sampai pelecehan, penghinaan dan segala macam. Dengan demikian kan bisa ditekan seminim mungkin dengan cara itu yang paling efektif. Omnya Yesus, bentar Omnya Yesus. Ya. Hasanuddin. Siap, Bang. Ya, siap, Bang. Kita Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kenapa tadi berkata begitu, Bang? Jangan gitulah. Kalau Kristen lah, Bang. Jangan Kristen. mengaku Islam, Bang. Terus saya bilang Islam di mana? Saya bilang Kristen. Sebab tadi Abang sambut salam saya tadi tuh. Lo salam itu kan tidak salah bagi saya. Ya. Ya lanjut Ada yang Abang. Oke, Bang Hasanuddin ini dari mana? Saya dari Manado, Bang. Manado, Sumatera Utara, Sulawesi Utara ya. Ya, Bang. Sudah bisa open camp, Bang? Saya tes ya yang penting. Sudah bisa. Belum bisa saya. Kemarin saya ini jadi setengah mati, Bang. Silakan, Bang. Alah, si Hasan yang suka bohong juga tuh, suku bisa on cam bilang belum bisa. Iya, sudah bisa. Cuman kemarin saya akun di spam, Bang. Enggak ada di spamnya. Enggak ada. Saya tahu tentang pelanggaran tentang apa pelanggaran itu saya tahu. Iya, tapi kenapa ya? Hasan mau diskusi? Ya, tapi diskusi yang sehat. Hasan mau diskusi? Boleh, tapi yang sehat. Yaudah, Anda bisa baca di layar. Bang Hasan, Anda bisa baca di layar lebar? Iya, cuma saya tidak bisa on cam, Bang. Kalau memang tidak bisa on cam, ya saya turun aja, Bang. Ya, silakan. Takutlah mana berani. Jadi kami sedang menerapkan ya, Bang Hasan ya, agar dari agama manapun ya, melatih agar berani bernarasi penuh dengan rasa tanggung jawab. Ini menghindari ada rasa intoleransi, gitu loh, Bang Hasan. Terima kasih, Bang. Ya. Tolong disampaikan dengan teman-teman yang lain ya. Kalau memang punya niat bagus, niat baik, putih hati, bersih hati, silakan open camp. Ya, jadi kita diskusinya secara online open camp. Dengan demikian kita akan berhati-hati dengan segala narasi yang kita sampaikan. Begitu, Bang. Oke, terima kasih banyak, sepakat saya, Bang. Ya. Bagaimana Hasanuddin mau dilanjut dengan on cam? Bagaimana? Mungkin ada yang mau naik? Atau saya turun aja karena memang saya tidak mungkin, Bang. Jadi nggak apa-apa. Silakan. Ya. Ayo, Bani Jawa naik, Bani Jawa. Mungkin si Hasan belum bisa on cam. Mungkin Bani Jawa. Udah kabur nggak Bani Jawa? Oh, naikin Bani Jawa. Siapa nih musik? Aduh, aku bukan moderator. Naik Bani Jawa. Aku temanin Anda on cam. Saya akan bertemanin Anda on cam. Saya akan buka kamera, diskusi santai tanpa ada penghujatan. Ajukan permintaannya. Ya, senekan. Karena dia akun privat. Dewi Bulan. Oh iya, Dewi Bulan juga penghujat itu Dewi Bulan penghujat. Penting dia mau on cam. Ya, oke. Selamat malam Bani Jawa. Selamat malam Bani Jawa. Iya, selamat malam. Aduh. Iya. Bisa on cam, Bang? Apa yang mau disampaikan? Oke, bisa on cam. Allah aja ya, sama si Nabi Tua Muhammad nggak pernah berani on cam kok. Saya suruh on cam. Muhammad itu si Tua itu nggak berani monitor host. Allah tahu yang ngajarin kalian kasih saya moderator, di luar Islam. Terus
Jangan diturunkan. Kasih saya moderator. Jangan turunkan. Biar dia menghujat sesuka hatinya. Dia aku bilang jangan diturunkan. Kasih saya aja moderator. Naik lagi. Jangan, nggak apa-apa. Oke. Naik. Jangan diturunkan. Mau dia penghujat kayak manapun, mau penghujat kelas kakak pun, on cam kau. Oke. Nih. Gue kasih buka datamu cepat on cam. On cam. Buka kameramu. Buka kameramu on cam. Kenapa di mute? Nggak berani toh? Nggak berani kan? Mau report ini, turunkan, report ini. Si Bani Jawa mana berani Bani? Ayo, tanya. Anda berani on cam? Anda berani on cam nggak? Aduh, langsung turun kan? Iya, semakin nyata mereka punya niat tidak baik, ya semakin kelihatan. Nggak ada yang berani umat Kristen ya, nggak ada yang berani on cam. Aku temanin ke on cam. Dibilang orang seburuk-buruknya muka saya, ya saya teman on cam kalian. Sanggup? Nggak ada yang turunkan. Kalau Anda mau naik diskusi santai on cam, buka kamera karena di sini ada diskusi dua arah. Kristen Islam wajib on cam. Anda nggak mau on cam ya itu terserah Anda. Ayo on cam. Itu on cam nggak? Oh, udah on cam kan, cepet on cam. Yang suka on cam. Mama sih napi tunggu. On cam aja, nggak usah pakai gerangan. Ya udah, yang Anda yang lebih penghujat. Yang penting Anda on cam. Diskusi sama saya. Sepintar-pintarnya aja diskusi itu dengan santai on cam dua arah. Nggak perlu lah kita mau ngotot-ngototan. Nggak ada yang menghujat Anda, nggak ada. Anda berani on cam, siapkan penghujatan Anda itu tidak berlaku di saya. Udah mempan saya dengan hujatanmu. Tapi kalau Anda mampu on cam, akan kujadikan binatang piaraanku kau di sini ya. Nah, turun naik lagi. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ajukan lagi nggak apa-apa. Ajukan lagi. Nah, nggak. Aku tantang. Kristen takut on cam diskusi sama Banaspati. Ya, karena Tuhannya adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Dah. Iya. Berani kan? Yaudah, kalau Anda nggak berani, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Anda tidak bisa memasuki live ini lagi ya. Oke, Anda akan saya usir dari sini ya. Penghujatan Anda itu terlalu parah. Orang seperti Anda ini bukan manusia. Muhammad tidak percaya itu nggak pernah open cam, kamu percaya? Lah, iya, si gondrong nggak bakalan bisa potong rambut. Si gondrong nggak bakalan bisa potong rambut, buang. Si gondrong nggak bakalan bisa potong rambut karena udah gondrong. Nggak bisa.
Ada. Ah. Si Ya? pohon itu loh. Iya, si gondrong kok nggak bisa lagi, turun aja. Nah turun ya kan. Di sini apalagi nak, ya siap nak, siap sayang ya. Makasih. Nggak boleh, no. Adek nggak boleh ya. Siap. Nggak boleh, itu punya ayah, no. Nggak boleh.